Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla faj'alana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tayyib, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita atau masuk di pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang keempat. Sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng bacaan di pelajaran yang ketiga. Silakan Antuna ikuti. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Wal waraku khafifun. Wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nazifun. Na'am, barakallahu fikun. Kita tanya coba. Bu Ros, silakan. Nah, Ustaz. Al-mindilu wasikhun. Artinya apa? Sapu tangan itu kotor. Na'am, sahih. Tafadhali ba'daha Bu Sumi, silakan. Silakan. Ya, Ustaz. Al-labanu harun. Artinya apa? Susu itu panas. Mumtaz, barakallahu fik. Tafadhali ba'daha
Ukhti Anissa, silakan. Eh, Al-hisanu kabirun. Artinya, Kuda itu besar. mumtaz, barakallah. Tafadhali ba'daha, terakhir, Bu Widiarti, silakan. Oh, Al-masjidu maftuhun. Artinya, Masjid itu jauh ya? nah, maftuhun artinya apa? Maftuhun. Hmm, apa ya Ustaz? Al-babu maftuhun. Artinya, Dekat. Eh, ayo, eh, maftuhun. jadi lupa. Kalau dekat itu qoribun, kalau jauh itu ba'idun. Kalau maftuhun itu Terbuka ya Ustaz? na'am sahih. Berarti kalau al-masjidu maftuhun artinya Masjid itu terbuka. na'am sahih, barakallah. Kemudian di al-kalimatul jadidah. Komarun artinya apa? Bulan. Bulan Bulan. Jadidun. baru. Jauh. Sudah dihafal belum untuk al-kalimatul jadidah? Baru. Baru ya. Halaman 16 al-kalimatul jadidah. Sudah hafal belum? Iya. Nah, Kalau sudah hafal berarti kita tes satu-satu. Dari Ibu Ros, silakan. nah, Lama bahasa Arabnya? Qadimun. Mumtaz, barakallah. Bu Sumi, silakan. Ya. Dingin bahasa Arabnya? Dingin bahasa baridun. Mumtaz, barakallah. Tafadhal ya Ukhti Anissa. Kotor bahasa Arabnya? Kotor wasihun. Mumtaz, barakallah. Bu Widiarti, silakan. Duduk bahasa Arabnya? Jalisun. Mumtaz, barakallah. Berarti untuk pelajaran yang ketiga tidak ada masalah. Kita sekarang lanjut di pelajaran yang keempat. Silakan Antuna perhatikan, dengarkan dengan saksama, harokat dan panjang pendek juga harus benar. Silakan perhatikan. Ad-darsul rabi'u al-baitu fil baiti al-maktabu 'alal maktabi al-masjidu fil masjidi as-sariru 'alas sariri. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Kita baca bareng-barang. Silakan Antuna ikuti. Ad-darsul rabi'u Jalisun Rabi'u. al-baitu fil baiti Al-baitu. Al-baitu fil baiti. al-maktabu 'ala al-maktabi Al-maktabu alal Maktabi. al-masjidu fil masjidi masjidu Fil masjidi. as-sariru 'ala as-sariri Sariru ala sariri. sariri. Aina Muhammadun? Aina Aina Muhammadun?
Huwa fil ghurfati. Huwa Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. wa Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. huwa Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Wa Wa aina aina Aminatu Aminatu. Hiya fil matbakhi. hiya Hiya fil fil matbakhi. matbakhi. Ainal kitabu. aina Ainal kitabu. Huwa alal maktabi. huwa Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu. wa 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 aina aina sa'atu. Hiya ala sariri. hiya Hiya ala sariri. Na'am, barakallahu fikunna. Kita coba terjemahkan. Ad-darsur rabi'u. Pelajaran yang keempat. Al-baitu, rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Al-masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. As-sariru, tempat tidur. Alas sariri, di atas tempat tidur. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan itu? Hiya ala sariri, dia di atas tempat tidur. Naam. Untuk artinya apakah ada yang tertinggal, akhwat? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kita baca satu-satu urutannya seperti tadi. Silakan Bu Ros. Tafadhali. Al-baitu rumah. Fil baiti di dalam rumah. Lagi Ustaz? Lanjutkan. Al-maktabu meja. Alal maktabi di atas meja. Al-masjidu masjid. Fil masjidi di dalam masjid. As-sariru tempat tidur. Alas sariri di atas tempat tidur. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan itu? Hiya alas sariri, dia di atas tempat tidur. Mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Bu Sumi, tafadhali.
Al-baitu fil baiti. Al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. Al-masjidu masjid, fil masjidi di dalam masjid. As-sariru tempat tidur, alas sariri di atas tidur, di atas tempat tidur. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Wa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatun, ia fil matbahi. Afan diulangi. Wa aina Aminatu. Wa aina Amatu, Aminatu. Afan. Wa aina Aminatu. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Ia fil matbahi, dia di dalam dapur. Ainal kitabu, itu buku, di mana buku itu? Wa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Dia alas sariri, dia di atas ranjang. Naam, sahih, mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Ukhti Anisa, tafadhali. Ad-darsul rabi'. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru alas sariri. Langsung terjemahnya ya Ustaz ya. Naam, la ba'sa. Al-bait ad-darsul rabi', pelajaran keempat. Al-baitu fil baiti. Al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. Al-masjidu masjid, fil masjidi di dalam masjid. As-sariru tempat tidur, alas sariri di atas tempat tidur. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbahi, dia di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam dinding? Hiya ala sariri, dia di atas tempat tidur. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Widarti, silakan. Al-baitu fil baiti. Rumah di dalam rumah. Al-maktabu alal maktabi. Meja di atas meja.
Al-masjidu fil masjid. Masjid di dalam masjid. As-sariru ala sariri. Tempat tidur di atas tempat tidur. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil hamami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Di mana Aminah? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam tangan itu? Hiya alas sariri. Dia di atas tempat tidur. Naam, sahih, barakallahu fik. Nah, di sini sekedar informasi ya, bahwasanya as-sa'ah itu artinya jam. Nanti bisa diartikan juga jam dinding ataupun jam tangan, tergantung konteks yang digunakan. Tapi secara umum itu sa'ah artinya jam. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ada di pelajaran yang keempat. Nah, di sini diperhatikan yang pertama, Antuna lihat kata al-baitu. Harokat terakhir pada kata tersebut itu apa, akhwat? Dhammah. Dhammah, sahih. Kemudian ketambahan fi menjadi fil baiti. Ada perubahan tidak? Ada Apa perubahannya? akhirnya kasroh. Kasroh. Betul. Yang tadinya berharokat dhammah karena dia kemasukan fi berubah menjadi kasroh. Kemudian juga as-sariru. Nah, artinya tempat tidur. Harokat terakhir pada kata tersebut adalah dhammah. Kemudian ketika dia kemasukan ala menjadi apa, akhwat? Kasroh. Naam, ala sariri. Dia menjadi kasroh. Nah, bisa diambil kesimpulan dari sini bahwasannya setiap ada isim yang didahului oleh huruf fi dan ala, nanti harokatnya itu menjadi kasroh. Kira-kira kenapa? Karena didahului huruf jar ya Ustaz. Naam, sahih, barakallah. Karena fi dan ala itu adalah huruf Jar. jar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan huruf jar? Kita akan bahas. Kita gunakan papan tulis. Layar sudah kelihatan, akhwat? Belum Ustaz. Sekarang sudah? Belum. Masih mempersiapkan. Nah, Sudah, Ustaz. sudah? Sekarang sudah? Udah. Alhamdulillah. Nah, taib. Jadi, yang akan kita bahas dalam malam hari ini itu tentang huruf jar. Nah, jadi apa nanti yang dimaksud dengan huruf jar? Nah, huruf jar itu apa, akhwat, kira-kira? Huruf yang membuat huruf setelahnya menjadi majrur atau berharokat. Mumtaz. Huruf jar adalah huruf
yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur atau kasrah. Nah, tulisannya kelihatan nggak kecil ya? Tulisannya kecil banget Ustadz, nggak Huruf kelihatan. mungkin bisa dicupit kali layarnya ya. Bisa nggak? Tapi setengah doang Ustadz. Tulisannya jadi setengah. Tulisannya jadi setengah. Iya. Kalau HP-nya dimiringin gimana? Tetap sama aja. Tapi nggak apa-apa Ustadz. Apa nih ya? Iya ya. Tapi insya Allah bisa dipahami kan? Ya insya Allah bisa Ustadz. Nah, jadi huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana yang ada di dalam bacaan tadi, kata al-baitu, harokat terakhir dia itu tu. Bagaimana kalau misalkan dia itu bertemu dengan atau didahului dengan fi, maka menjadi fil baiti. Jadi kalau ditanya, kenapa dibaca fil baiti? Karena isim tersebut telah kemasukan huruf jar fi. Begitu pula di kata as-sarir. Nah, ketika dia masih sendirian, belum ada yang menjadikannya berubah, maka dibaca dhammah. Tapi kalau sudah kemasukan ala, menjadi alas sariri. Kenapa dibaca alas sariri? Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Betul, karena dia itu kemasukan huruf jar. Apa huruf jarnya di situ? Ala. Ala. Naam, sahih. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, akhwat? Bisa dipahami berarti ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan ke latihannya atau tamrin. Ya, kita masuk di tamrin ataupun latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, nanti jawabannya itu diambil dari bacaan sesuai dengan konteks yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nomor 1 silakan, Uros tafadholi. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Na'am, mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya, tafadholi, Bu Sumi, silakan. Aina Muhammadun, wa fil hurfati. Artinya apa? Oh, artinya di mana Muhammad? Ya. Apa ya? Wa fil hurfati. Dia di dalam kamar. Naam, sahih, barakallahu fiik. Selanjutnya, silakan Ukhti Anisa, nomor 3. Aina sa'atu. Di mana jam? Dia ala sirri. Dia di atas tempat tidur. Mumtaz, barakallahu fiik. Tafadhali ba'daha, Bu Widyarti, nomor 4. Aina Yasir? Huwa fil hamamin. Di mana Yasir?
Dia di dalam kamar mandi. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tafadhal. Selanjutnya Bu Ros, silakan. Nah, Ustaz. Aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbakhi. Dia di dapur. Naam, sahih. Tafadhali ba'daha Bu Sumi. Aminatu fil ghurfati. Ghurfatu. Nah, itu huruf A-nya ada 2. Kira-kira dibacanya bagaimana? Huruf A-nya ada 2. Ya. Aminatu. Berarti Aminatu. naam, sahih. Bacanya betul. Aminatu itu. Aminatu fil ghurfati. Naam. Aminah. A-nya artinya apa? Apakah Nah, betul. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah berada di kamar? Nah, yang masih ingat di pelajaran yang pertama, A itu kata tanya menanyakan apa? Atau yang berarti apakah? Ya. Tapi jawabannya cuma ada 2. Kalau nggak na'am berarti la. Nah, Nah, kira-kira Aminatu fil ghurfati. Di sini jawabannya na'am atau la? Naam? Yang di ghurfah bukan Aminah. Oh iya. La. Berarti jawabannya na'am. La. Aminatu fil ghurfati, jawabannya la. Terus dibetulkan kalau jawabannya la. Aminatu fil Bakhi. mumtaz. Nah, seperti itu. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah berada di kamar? La, tidak. Aminatu fil matbakhi. Aminah berada di dapur. Barakallahu fiik. Untuk yang lainnya apakah bisa dipahami akhwat? Insyaallah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang masuk ke nomor 7. Tafadhali Ukhti Anisa. Yasirun fil matbakhi. Naam. Apakah dia di dalam dapur? La. Naam. Huwa fil hammami. Tidak, dia di dalam kamar mandi. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tafadhali ba'daha Bu Widarti. Nomor 8. man fil ghurfati. Nah, pelajaran Fil pertama ghurfat. muncul lagi di sini. Man artinya apa? Siapa yang di Naam. dalam kamar siapa yang di dalam kamar? Berarti jawabannya kira-kira apa? Secara konteks bahasa Indonesia dulu. Siapa yang berada di dalam kamar? Berarti nanti jawabannya yang baku, yang berada di dalam kamar adalah itu. Ya. Fil Berarti ghurfat. bacanya bagaimana? Naam. Fil ghurfati Muhammadun. Naam, sahih. Man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar? Fil ghurfati Muhammadun. Mumtaz. Barakallah. Kita lanjut di nomor 10. Tafadhali Bu Ros, silakan. Nomor 9 ya Ustaz. Oh, sahih, afwan, nomor 9. Waman fil hammami, dan siapa di dalam kamar mandi? Naam. Fil hammami Aminatu, di dalam kamar mandi Aminah. Kayaknya bukan. Bukan. Gimana Ustaz? Salah ya? Secara bahasa, tekstural bahasa betul, tapi secara makna bukan. Yang di hammam siapa kalau sesuai bacaan?
Oh, saya nggak ada lihat tadi. Yasir ya. Nah, yang di hammam adalah Yasir. Berarti jawabannya Fil hammami yasirun. mumtaz. Waman fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi? Fil barakallah. Lanjut nomor 10 sekarang. Tafadhali Bu Sumi. Madza alal maktabu. Ayo, kenapa dibaca alal maktabu? Madza alal maktabi. Ah, kenapa dibaca alal maktabi? Ayo, ditanya terus pokoknya. Ya, karena ada huruf ya. Bukan huruf ya, huruf apa di situ? Ala. Nah, betul, ada huruf ala atau huruf jar. Mada alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Di atas meja. Di bacaan ada. Oh. Ainal kitabu. Ya. Nomor 10 konteksnya seperti ini. Saya. Mada itu artinya apa? Alal maktabi, yang ada di atas meja. Berarti kalau kita ditanya apa yang ada di atas meja, otomatis jawabannya yang ada di atas meja adalah titik-titik seperti itu. Alal kitabu. Kitabi. Alal maktabi, apa jawabannya? Alal maktabi. Betul, Alal tapi kitabu. belum selesai. Alal maktabi, titik-titik apa yang ada di atas meja? Kitab. Kok kitab sih? Kita main bahasa Indonesia dulu, coba di bacaan di sini ada. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Berarti kalau saya tanya apa yang ada di atas meja, berarti jawabannya kira-kira apa? Alal maktabi. Ah, Alal kitabu. alanya satu aja. Jadi alal maktabi kitabun, seperti itu. Sudah bisa dipahami belum ya Bu Sumi? Masih belum sih Ustaz. Gini, kan pertanyaannya di sini apa yang ada di atas meja? Berarti jawabannya yang ada di atas meja titik-titik. Tinggal di sini itu dihilangkan kata tanyanya menjadi apa? Alal maktabi, artinya di atas meja. Nah, di bacaan yang di atas meja itu alkitabu. Alkitabu. Berarti tinggal dimasukkan saja. Alal maktabi kitabun. Nah, ini alif lamnya dibuang nggak apa-apa. Seperti itu. Paham sampai sini? Alal kitabi kitabun. Nah, jadi kalau kita mengatakan alal maktabi kitabun, yang ada di atas meja adalah buku. Seperti itu. Sudah terang apa masih gelap ini Bu Sumi? Sudah terang katanya Ustaz. Sudah terang, alhamdulillah. Coba kita masuk ke nomor 11. Ukti Anissa, silakan. Maza ala sariri ala Naam. sariri sa'atu. Naam, mumtaz. Nah, seperti itu.
Mada 'ala sariri? Apa yang ada di atas ranjang? Ya. 'Ala sariri, yang ada di atas ranjang, sa'atun, sebuah Jam. jam. Seperti itu. Untuk tamrin yang pertama, apakah ada yang mau ditanyakan, akhwat? Mudah-mudahan terang ya. Selalu terang Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjut di tamrin yang kedua atau latihan yang kedua. Kita ingatkan lagi, pada pelajaran keempat kita belajar tentang huruf jar. Ada dua, fi dan ala. Yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur atau kasroh. Nah, kita coba praktekkan satu-satu. Bu Widyarti, silakan. Bacanya dua-dua ya. Bu Widyarti, tafadhali. Iya. Ya Ustaz. Iqra waktub. Oh, perintahnya belum Yang Ana mana? bacakan ya. Oh, Ana bacakan dulu. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiri al-kalimati. Bacalah dan tulislah beserta meletakkan harokat terakhir pada setiap kata. Bu Widyarti, silakan. Al-mud al-mudarris. Bocorannya, Madrasah? sekolah, Apa? Oh, madrasah. sekolah. Nah, Al-madrasat. Al-madrasatu mm-mm. fil madrasati. Nah, fil madrasati. Kenapa dibaca al madrasati? Karena diawali huruf jar. Naam, atau dia kemasukan huruf jar. Iya. Barakallahu fi. Tafadhali ba'daha Buros, silakan. Nah, Ustaz. Fil baiti al baitu. Di dalam rumah, rumah. Naam, kenapa dibaca fil baiti? Karena kemasukan huruf jar. Naam, sahih seperti itu. Barakallah. Silakan Bu Sumi, tafadhali. Al al kurfatu ya, Artinya jam. al-hurufatu. Bukan jam. Kamar Naam, sahih, kamar. Terus al hammami. kenapa dibaca hammami? Salah Ustaz. Al hammamu. Naam. Nah, tadi kan setelah satu kata doma, setelahnya kasroh. Nah, di sini dikecoh lagi. Setelahnya bukan kasroh. Kenapa? Karena nggak ada huruf jarnya. Jadinya bukan al-hammami, tapi al-hammamu. Artinya apa, Bu Sumi? Artinya al hammamu. Terus saja saya untuk dulu sebentar. Coba. Oh, kamar mandi Ustaz. Naam, kamar mandi. Nah, coba baca satu lagi, Bu Sumi. Ya. Fi bakhi. Nah, alif lamnya dibaca. Di dalam dapur. Fil Fil. madbahi. Ya. Bakhi. Naam. Nah, di sini kenapa dibaca kasroh? Karena jar. Naam, karena kemasukan huruf jar. Barakallah. Naam, tafadhali ba'daha Ukhti Anisa. Al-maktabu, meja. Alal Hmm. maktab, di atas meja. Naam, sahih. Barakallah fik. Tafadhali ba'daha Bu Widyarti. Alal kursiyum. Ala. Alal kursiyi. Naam, sahih.
Al-sarirun. As-sarirun, As-sarirun. Ala as-sarirun. as-sarirun ala kitabi fil masjidi. Naam. Yang lain betul, tapi ada satu yang mengganjal. As-sarirun. Betul apa salah? Salah. Kenapa salah? Nah, dia Karena awalnya ada alif lam. Oh, Naam, betul. Ingat, di situ ada alif lam, berarti nggak boleh dibaca tanwin. Kenapa? Karena selamanya alif lam itu nggak bisa bertemu dengan tanwin. Jadi dibacanya as-sariru. Naam, seperti itu. Untuk tamrin yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan, akhwat? Tidak, Ustadz. Bisa dipahami semuanya ya? Semuanya bingung. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini, biar materinya juga tidak terlalu banyak. Dan tentunya Anda mengingatkan untuk mengulang kembali di rumah atau di waktu yang luang, membaca kembali di pelajaran yang keempat, terutama dihafalkan mufrodat ataupun kosakata yang ada pada bacaan tersebut. Baik, berarti kita tutup majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyakunna barakallahu fikunna.